Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar seperti biasa dengan tema Yesus Sang Pendoa. Kita bisa lihat gambarnya di mana Yesus sedang berdoa. Meneladani karakter dan sikap Yesus, kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini menerangkan berbagai sikap dan sifat dan sikap Yesus Kristus. Yang kedua, meneladani berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Yesus Sang Pendoa. Yang kedua, Yesus berbelas kasih. 3, Yesus Sang Pengampun. 4, Yesus berjuang kesetaraan gender. 5, Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Itu bab yang selanjutnya. Kita akan mendalami bab yang ini, yaitu Yesus sebagai Sang Pendoa. Yesus Sang Pendoa. Jadi kita sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar kita dikuatkan, bahkan diberi roh, hikmat, dan kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladani putra-Mu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini, agar kami mampu memahami teladan putra-Mu dalam menghaturkan doa kepadamu. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan ajaran putra-Mu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Indikator yang mau kita capai hari ini menjelaskan alasan orang berdoa. Siswa mampu menjelaskan isi doa pada umumnya. Yang ketiga, siswa menyebutkan sikap-sikap berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang keempat, meneladan sikap berdoa yang diajarkan Yesus berdasarkan kitab suci Matius 6 ayat 5 sampai 18. Yang kelima, mengembangkan hidup doa dalam hidup sehari-hari. Latihan doa meditasi. Nah, kita akan mencoba latihan meditasi melalui lagu. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan lagunya ya, tentang pujian kepada Tuhan. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan. Ibu akan putarkan lagunya melalui HP. Mari kita sama-sama meditasi, duduk dalam keheningan dan tidak ada saling mengganggu teman, ataupun duduk di dalam kamar masing-masing. Mari kita mulai.
Demikian anak-anak, kita kembali lagi belajar dari kita pujian kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan dari seorang anak kecil. Nah, di sini ada tulis mencatat waktu dan isi doa. Jadi kita bisa menyusun, kita mencatat waktu kapan kita berdoa dan apa isi doa tersebut. Nah, misalnya waktunya hari Senin, jamnya jam berapa? Nah, itu kamu tulis doanya apa isinya. Itu sebuah catatan supaya kamu ingat kapan waktu kamu harus berdoa, semacam jadwal kamu harus berdoa. Itu perlu penting karena supaya mengingatkan kita kan kadang lupa, kadang sibuk bermain. Hal itu yang membuat kita tidak disiplin dalam memuji Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Apa pertanyaan di bawah ini? Rangkuman isi doa. Berdasarkan pengalaman doa, apa isi doa yang paling banyak? Kira-kira apa isi doa yang paling banyak? Apakah pujian, ada syukur, atau malahan hanya berisi permohonan? Ini sebuah pertanyaan ya. 2. Doa yang baik menurut isi berkat Hamazon. Paling tidak berisi 3 hal, yaitu pujian, syukur, dan permohonan. Jadi dalam berdoa, enaknya kita tidak hanya minta-minta saja, tanpa ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, tidak harus minta Tuhan berikan saya ini, berikan saya itu, tidak. Tapi kita juga mengucap syukur di sana. Misalnya, puji syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, Engkau beri kesehatan kedua orang tua, Engkau beri kebahagiaan bagi keluarga kami. Nah, itu namanya pujian atau syukur. Syukur. Pujiannya, Tuhan Yesus yang amat baik, kami bersyukur kepadamu. Itu lengkap, sudah ada pujian, ada syukurnya. Nanti mintanya dan permohonan permintaan di dalam. Yang ketiga, doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa yang baik terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Jadi berdoa itu sebuah relasi atau cara kita menelpon Tuhan. Kalau zaman sekarang tuh WA Tuhan. Oh ya Tuhan. Tapi WA Tuhan kali ini bukan pakai jari, tapi kita nelpon lah, langsung ngomong dengan mulut kita berbicara kepada Tuhan, bersyukur karena diberi kesehatan, lalu memohon rahmat Tuhan. Itu salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di surga. Nah, di sini ada diskusi kelompok untuk membahas hal-hal yang mendukung dalam berdoa. Apa yang perlu yang mendukung kita dalam hal berdoa? Suasananya apa? Seperti apa suasananya? Nah, biasanya kalau berdoa dengan suasana yang ramai, ribut, itu tidak bisa konsentrasi ya anak-anak. Kita perlu keheningan. Masuk dalam kamar, berdoa sendiri, hidupkan lilin, ada lilin. Mari berdoa, ada patung Bunda Maria atau patung Tuhan Yesus, ada patung salib, dan di situ kamu taruh di mejamu, lalu berdoa dalam keheningan. Saya yakin dan saya percaya anak-anak tahu gimana caranya, akhirnya bisa melakukan doa yang khusyuk. Kalau doa di tempat yang ramai, yang banyak suara di sini ini itu tidak akan pernah bisa khusyuk, tidak pernah bisa konsentrasi karena telinga kita terbagi, pikiran kita terbagi. Begitu. Yang ketiga, peralatan. Di tempat ya, di dalam kamar misalnya, atau dalam gereja, atau di mana tempat yang sepi lah pada itu. Terus yang ketiga, peralatan, perlengkapan. Itu yang Ibu bilang, kalau peralatannya itu seperti ada meja yang lebih bagus, itu ada patung Yesus, patung Bunda Maria, atau patung anak-anak Yesus, ada salib. Nah, itu perlu bagus dibuat di atas meja, lalu berdoalah dalam keheningan di dalam kamar masing-masing. Itu paling enak rasanya, lebih intim hubungan kita dengan Tuhan di saat seperti itu. Yang keempat, kapan saja doa sebaiknya dilakukan? Kapan kita kira-kira berdoa? Kapan?
yang harus berdoa? Apakah seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau setiap hari, atau setiap detik, atau sebelum melakukan sesuatu dan setelah melakukan sesuatu? Kamu pilih dan nanti kamu cari sendiri bagaimana jawabannya. Metode doa. Nah, dengan cara apa? Apakah kamu menggunakan buku, pena, ataukah kamu lisan langsung berdoa kepada Tuhan metodenya, atau dengan menghafal atau macam-macam. Itu kan masing-masing pribadi mungkin berbeda. Anak-anak ada yang berdoa harus didikte orang tua, papa, mama kalau belum bisa. Nah, kalau yang sudah bisa, ya ibu yakin kalian semua sudah bisa berdoa. Bagaimana berdoa? Apa menggunakan buku? Tapi itu kembali ke kamu. Semuanya baik-baik. Bisa semua, bisa dilakukan. Mau dengan buku, mau secara lisan, mau didiktekan oleh papa mamamu juga oke. Semua baik. Tergantung hati kita. Ya, itu semua tergantung hati kita. Kalau hati kita memang tulus dan merasakan konsentrasi penuh tadi, nah, aku percaya juga itu akan didengarkan oleh Tuhan. Oke, di sini ada belajar dari Tuhan Yesus Kristus sang pendoa. Nah, kita ini kan berdoa tidak cuma berdoa sendiri, artinya keluar dari diri sendiri mau berdoa, tapi kita tuh ada dasarnya. Nah, dasarnya itu ada di Matius 6 ayat 5 sampai 16. Ayo kita baca sama-sama ya anak-anak. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu sangat jelas anak-anak. Di mana kita disuruh berdoa jangan seperti orang munafik. Nah, seperti apa orang munafik? Berdoa supaya dilihat orang. Berdoanya keras-keras supaya orang dengar bahwa dia bisa berdoa. Nah, itu munafik namanya, berarti hanya untuk memamerkan kehebatannya, bukan karena mau berkomunikasi dengan Tuhan yang baik. Bagaimana berdoa yang baik? Bagaimana berdoa yang baik? Di sana dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi berdoa yang benar itu kita masuk ke dalam kamar. Tidak semua kamar sebenarnya. Di mana tempat yang sunyi. Itu digambarkan suatu tempat yang tertutup sembunyi, artinya enggak di tempat yang ramai. Nah, kita bisa berdoa di tempat yang tersembunyi tersebut karena Bapa kita itu, Tuhan kita itu berada juga di tempat yang tenang, yang nyaman. Jadi dia yang berada di tempat yang nyaman akan mendengar apa yang kamu katakan. Tapi kalau kamu berdoa di tempat yang ramai, ribut dan segala macam, Tuhan akan mendengar karena di situ ribut. Nah, itu anak-anak. Jadi mari belajar berdoa dari seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya. Nah, lanjut lagi kitab sucinya tadi. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa yang mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pertanyaan refleksi Matius 6 ayat 5-15. Apa saja nasihat yang disampaikan Yesus dalam hal berdoa? Nah, itu apa tadi? Apa nasihat Yesus tadi? Kita disuruhnya berdoa, masuk ke kamar, berdoalah. Jangan di tempat yang ramai, tempat yang sunyi, tapi masuk di dalam kamar berdoa kepada Bapamu. Itu nasihat Tuhan Yesus. Dan juga kalau berdoa jangan panjang-panjang, bertele-tele, bolak-balik di situ-situ. Nah, Yesus tuh meminta kita nggak harus ribet kan, nggak harus panjang doanya. Tapi yang penting kita berdoa dari hati, mengucap syukur tadi, lalu bermohon di sana di dalam doa. Yang kedua, Yesus dalam mengajarkan berdoa isinya tidak hanya meminta-minta, ada unsur apa saja kah dalam doa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, tadi kita sudah membahas unsur-unsur apa saja yang ada dalam doa Bapa kami. Ada unsur pujian, ada unsur syukur, dan ada unsur permohonan. Ada 3 itu ya. Berdasarkan teks-teks yang menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah, kita dapat menemukan kebenaran berikut ini. Ia selalu menemukan kesempatan untuk berdoaan dengan Allah. Betapapun sibuk hidupnya, ia tetap dapat naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Nah, sesibuk apapun Yesus dalam pelayanannya di umur 30 tahun ya. Nah, Yesus melayani itu di umur 30 tahun. Kamu bisa baca di kitab suci. Kamu juga bisa nonton di film-film walaupun itu cerita yang dibuat orang, tapi kan itu sesuai dengan isi dalam kitab suci. Jadi di umur yang sudah dewasa Yesus berkarya. Nah, dalam kesibukannya Yesus tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Dia naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Enggak rame-rame kan dia. Jadi seorang diri di tempat yang sunyi, yang sepi, dia berkomunikasi dengan. Yang kedua, ia selalu melibatkan Allah saat menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, seperti dalam peristiwa pembaptisan, saat memanggil para rasul, saat menghadapi sengsara dan wafatnya. Nah, Yesus tidak pernah lupa melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam karyanya. Dia selalu, itu artinya dia sebelum melakukan sesuatu, dia selalu berdoa. Sesudah melakukan sesuatu, dia berdoa. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang diberikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Pertama untuk memuliakan Tuhan, sedangkan bagian kedua untuk kebutuhan kita yang berdoa. Doa itu mengandung pujian, penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kepadanya, pertobatan dan permohonan. Ya, ada pujian, permohonan di dalam persembahan, penyerahan diri. Yang berikut, sikap berdoa yang baik disampaikan oleh Yesus itu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengerti. Jadi berdoa itu nggak usah panjang-panjang biar dilihat pintar, nggak usah. Jadi berdoalah singkat saja, seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, kalau anak-anak merasa tidak bisa buat doa sendiri, kita bisa berdoa Bapa kami. Karena kan harus hafal doa-doa pokok dalam gereja. Salah satu doa pokok itu adalah Bapa kami. Dan Bapa kami itu harus dihafal. Mengembangkan hidup doa dalam mengembangkan sikap doa dalam hidup sehari-hari. Silakan membuat doa secara spontan yang di dalamnya ada unsur pujian, syukur, dan permohonan. Doa tersebut dituliskan dalam buku PS. Nah, kamu silakan buat ya anak-anak doanya. Jadi masing-masing satu doa, judul doa atau apa yang kamu minta terserah. Lanjut.
Kita tutup pelajaran kita dengan Mazmur 5 ya. Jadi kita sama-sama buka Mazmur 5 atau lihat ke layar ini. Kita sama-sama berdoa bersama-sama melalui doa bersama dalam Mazmur ini. Mari kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menopang padamu. Pembual tidak akan tahan depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tapi Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan di depanku. Sebab perkataan mereka tidak akan jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur, ternganga lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang berkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-anugerah-Mu seperti perisai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.